Kembali lagi di Bachelor Budal kita Horor. Udah episode kesekian dan terima kasih buat kalian yang udah ngirimin cerita. Karena konten ini terus berjalan selama ada yang cerita. Kalau emang nggak peduli mau view-nya mau banyak, mau view-nya mau dikit, selama ada yang ngirim cerita kita ceritain. Ya nggak apa-apa. Nontonnya meskipun cuma 200, 300, yang kayak aku menurutku 200 itu udah banyak sih. Ada 200 orang pendengar kita dan bener-bener enjoy ngedengerin cerita-cerita kita. It's you are my friends. Kita mungkin libur sebelum naik gunung atau setelah naik gunung kayak persiapan gitulah. Kita berhenti tuh ya buat cerita horor, nontonin atau mungkin lihat film horor aja kita nggak mau. Meskipun apalagi sekarang lagi film horor. Film horor di Indonesia tuh lagi top chart banget. Iya. Kayak kemarin tuh KKN Desa Penari gitu. Iya. Itu sampai penontonnya kalau nggak salah sampai 6 juta. Jadi film horor rekor terbanyak. Gokil sampai antri kita. Kamu nonton? Belum sih. Aku enggak interest sih. Tapi aku udah pernah dengerin ceritanya itu ya. Sebenarnya itu cerita 2 tahun lalu kayaknya. Udah lebih. Aku masih kuliah 2017. Tapi kan yang mulai keangkatnya itu 2 tahun yang lalu dari YouTube-nya Radit itu. Enggak itu. Nesi Judge kayak gitu. Sebenarnya kan dia awalnya dari Twitter kan. Dari Twitter itu dapat seminggu langsung diangkat sama Raditya Dika. Langsung di calling itu kan awalnya kan. Terlepas itu beneran atau enggak, menurutku si penulis itu keren banget. Karena kayak lebih kelihatan nyata gitu loh, Don. Iya sih. Sebagai pengarang ya, dia keren banget sih. Aku enjoy juga ngebacanya meskipun kalau kamu kan pernah tahu scene mana yang paling menurutmu kalau dari KKN Desa Penari? Scene pertama pas masuk ke desa loh, kayak ada orang-orang yang ada perayaan. Iya, yang katanya di pinggir jalan ada penari juga. Iya, yang itu sih aku. Iya. Kalau aku yang paling ini yang dikasih makan. Jadi dia datang ke sebuah desanya, itu terus ada perayaan gini makan di sana terus dibungkusin pulang. Pas pulang udah pagi dibuka itu daun isinya kepala monyet. Anjir. Itu. Terus ada juga yang katanya mandi loh. Oh iya, mandi. Itu termasuk anjir itu. Creepy sih dia gue. Nah, ini kita mau nyeritain juga ini enggak di gunung tapi di desa juga. Meskipun desanya bukan desa KKN ya. Ini kiriman cerita dari Noya Alia 24. Oke, ini kayak apotik ya 24 ya. K24 dong, K24. Emang doi membernya. Diabetes dong. Enggak. Oke. Lokasi Pacitan tahun 2009. Maghrib. Kisaran kelas 3 SD. Dulu banget ini berarti ya. Ceritanya lagi mudik menjelang maghrib. Ibu aku nyuruh aku masuk rumah sekalian ambil wudhu. Jarak rumah sama bilik sekitar 30 meter. Gokil, jauh ya. Anjir, jauh juga. Rumah klaster kayak rumah Abu Rizal Bakri loh. Itu orang Madura kalau kita mudik di Madura doang yang pokoknya tuh Ponten tuh ada di jauh gitu, nggak satu sama rumah. Ini jarak rumah sama bilik sekitar 30 meter. Biasanya rame-rame sama mbak-mbakku. Tapi aku ketinggalan karena sibuk nyari undur-undur hewan. Undur-undur anjing. Kayak jokes tuh. Hewan sing seling di celah-celah undur-undur. Iya, undur-undur. Anjing kesian cuk. Tahu enggak sih undur-undur? Hewannya kecil segini, dia tuh jalannya mundur. Jadi kepalanya dia tuh jalannya mundur. Kayak apa sih? Kayak bentukannya. Warnanya tuh abu-abu, terus rumahnya tuh kayak ada lubangnya gitu. Aku sering dulu nanti di sini ada gambarnya loh. Enggak ada. Malas aku yang mau ngedit Don. Ngapain? Undur-undur aja. Ya pokoknya hewan undur-undur. Googling sendiri aja. Nggak tahu nama lainnya apa, soalnya hobi banget nyari hewan itu. Hobinya oke ya, Mbak 24 ini. Nyari undur-undur. Oke. Oh iya. Oke, Daun, horor yuk. Wes ya. Iya. Oh iya,
Rumah nenek ada 3 lokasi. 1 di atas, 2 di bawah. Atas untuk jual bensin, garasi truk dan mobil. Ada ayunan dari tali. Di atas tuh. Terus rumah bawah, rumah inti. Rumah terakhir dibuat dapur. Jadi dapurnya itu segede rumah. Kamar mandinya deket kandang sapi dan kambing. Pojok banget. Dan tahun itu masih minim listrik. Oke. Udah agak gelap, aku baru ambil wudhu. Sendirian keluar kamar mandi, aku kira budeku ke kandang, tapi membelakangiku. Tapi kok tumben rambutnya diurai. Aku pikir abis keramas. Sontak aku jalan sambil bilang, "Jamaah deh," gitu. Ngajak jamaah, udah. Tapi nggak dijawab. Karena mbak-mbakku sholat di rumah atas, jadi aku ikut ke atas. Pas mau masuk rumah, kayak ada suara truk mau lewat. Lokasiku ditolak. Oh, ini ada foto-fotonya ya. Ini ya. Nanti ini fotonya, baru kita. Ini fotonya jalan-jalannya. Oh. Lokasi ini tadi belum diceritain. Nih, di atas nih. Ini rumah atas berarti. Oh iya, itu. Di sampingnya belokan itu ya. Nih, di atas sampingnya belokan. Nah, ini masuk ke dalam, ini rumah bawahnya. Oh, yang dekat kamar mandi itu. Rumah 1, rumah 2. Iya, udah ada parabolanya ya. Iya. Gokil. Terus. Suara truk itu naik semakin dekat. Kayak dari bawah ke atas. Bukan kayak truk jalanan biasa, kayak kendaraan penghancur jalan. Kayak biasanya kayak aspal loh. Apa itu namanya? Gak tahu, aku lupa ya. Apa ya namanya? Itulah. Traktor. Iya, kayak macam-macam traktor gitu. Aku liatin jendela sambil nunggu lewatnya truk. Soalnya biasanya truk yang lewat punya paman. Buat angkut kelapa. Sambil make mukena, mbakku langsung ngajak sholat. Selesai ibadah, makan di rumah ketiga. Pas makan, aku belum nyadar kalau bude potong rambut. Anjir. Tadi yo. Siapa tuh di kandang sapi? Aku kira ibu, soalnya ibu rambutnya pendek. Sadarnya pas salah manggil. Terus aku nanya, "Kapan bude potong rambut?" Ternyata asar, waktu beli takjil. Jadi baru aja potong rambut pas asar, pas maghrib dia wudhu. Seketika aku jadi penakut. Kemana ibu pergi, aku selalu ngikut dia. Kelas anak kelas 3 SD sih. Kita agak ngarep jadi berani juga ya, anjir sih. Pas bangun pagi, aku bener-bener gak mau mandi. Takut. Pas ditanya nenek, aku masih gak mau cerita. Akhirnya nenek nyuruh aku mandi di kali. Kalinya bukan sungai kecil, tapi tempat sumber mata air. Terus dibangun persegi gitu, di tembok buat laki dan perempuan. Oke, lanjut. Sampai di rumah, cerita ke ibu. Kebetulan bude dan nenek di sampingku. Ceritalah kejadian semalam. Dengan entengnya nenekku jawab, "Oh, itu Wak Dirman." Maksudnya Jenderal Sudirman yang mimpin perang di Pacitan. Hah? Kok Pak Sudirman? Apa ada hubungan darah gak sih? Panjang mungkin. Tapi emang dia ininya di Pacitan. Iya, maksudnya sih kenapa doi yang suara ini truk. Iya. Bukan yang di kandang sapi, yang suara truk. Itu Wak Dirman. Tapi kan Jenderal Sudirman kan ditandu. Bukan. Mungkin karena kebisingan yang itu kali ya kesini. Iya, kebisingan itu mungkin orang-orang Pacitan, itu Pak Sudirman lewat mungkin. Anjir, di situ bener-bener Pak Sudirman, di sini mentok Jalan Sudirman loh. Jalan Sudirman. Enggak ada. Kamu belum pernah nampakin loh. Iya. Langsung dong. Kamu Don. Lanjut. Terus aku cerita juga yang ketemu di kandang. Akhirnya nenek manggil orang. Gak tahu ngomongnya pakai bahasa halus. Setelah lebaran mutusin pulang agak lambat ke SBY. Alhamdulillah langsung renovasi rumah. Jadi kamar mandi dalam ngetik deredek. Doi ngetiknya deredek tuh. Oke, sorry. Ya, ini dia habis cerita terus Mas bentar. Deredek. Iya, kayak ngetiknya. Oke. Jadi warga sana udah gak asing sama suara tank. Jadi berarti itu kayak bukan truk. Berarti tank. Oke, terus. Karena orang-orang mikirnya itu arwah Jenderal Sudirman. Sebelum denger tank,
pasti sosok itu muncul juga. Oh, Berarti dia lihat Sosok Iya. yang Iya. di kandang. kayaknya sih sosok yang di kandang. waktu truk datang itu dia lihat sosok enggak sih? Enggak, cuman dengar suara Suara. kayak Iya. Tapi mesti ini kata orang-orang, pokoknya sebelum sebelum habis lihat suara sosok, itu terus nanti ada suara tank ada itu. truk lewat. Kan Iya. kayak aku ngebayangin sih kayak ini, kayak Jenderal Sudirman waktu dikejar-kejar sama tentara Belanda. Godpi Dia sih itu. kan gerilya masuk hutan tuh, masuk iya, terus iya. nyari perlindungan ke kampung-kampung, nyari makan, disambut sama orang-orang gitu-gitu. Terus. Oke. Kalau mas-masih belum pernah ke Pacitan, sampean rugi pol. Apik lah di rawan, tapi rawan lindu. Oke, meskipun Lindu apa? Gempa yo. Meskipun bentar. Oh. Oke. Ini masih ada lagi kayak. Oh, ini cerita beda. Oh ya, cerita beda lagi. Oke. Udah beda lagi. Wow. Bentar. Berarti di desa itu udah terkenal. Iya kayak Legenda. urban legendnya, iya. itu Juy. Oh, di Pacitan. Di Nggak tahu ini tadi Sudirman. di desa mana, aku yang nyariin di Google Map-nya tadi. Apa tadi nama itu? Nama jalannya Jalan Raya Pentung Jetak. Pentung Jalan Jetak. Raya Pentung Jetak. Oke. Oh iya, pas dibelokan ini ya. Terus dari atas itu tadi, dari bawah. Itu turunan berarti itu. Iya. Ada turunan. Iya. Iya, ada agak turunan jorok itu. ke bawah. Anjir kayak. Oh berarti tuh Pak, tiap ngelihat itu kayak tanda nih udah wah ini udah pasti ada lewat. Oh, suara itu. Wak Dirman kayak Oh, yang lewat. Anjir, orang udah biasa ya kok. Iya. Kayaknya aku gak kesana deh. biarin meskipun rugi cuy. Ada Ini cerita ada lagi. cerita lagi sih, masih di orang yang sama, Mbak Noya Ailia 24. Cerita kali ini di Purworejo, Jawa Tengah. Oke. Masih tahu teror cahaya merah? Oh. Barispati. Oh, Masa mirip. Ya kan kemarin yang kayak Banaspati itu ya. Oke, terus. Dulu kalau lihat itu otomatis pengen bunuh diri. Kayak maksudnya Bunuh diri. Jadi ini mungkin aku bentar ya ini Mbak Noya aku Iya. kan tadi tanyain tahu apa enggak teror cahaya merah, nggak tahu. nggak tahu. Tapi ini loh Don, kayak katanya habis ngelihat cahaya merah gitu kayak bikin kita tuh pengen bunuh diri. Santet itu bukan sih? Iya, yang mirip-mirip santet. Suicide gitu kayak apa ada pengen rasa bunuh diri ngono. Iya. Terus Dulu kalau lihat itu otomatis pengen bunuh diri dengan cara gantung diri di pohon. Ih, cuk, serem Dia banget. ngalamin sendiri gitu. ya enggak. Ya enggak kayak ada, perasaan terlintas iya kayaknya gantung diri seru deh. Anjir. Ini cerita dari ibunya bapak. Itu zaman bapak masih SMA. Wih, diceritain loh. Sekarang udah gak pernah. Jadi kalau lihat orang bawa tali ngelamun, disapa gak respon, pasti itu mau gantung diri. Kebetulan tetangga sendiri dipergoki orang, gak jadi ke hutan, tapi gantung diri di rumah. Cuk. Nah, iya aku merinding sumpah. Soalnya kayak di sini ku pernah cuy. Oh nanti aja lihat iki cerita serem juga deh. Oke, sorry. Itu tujuannya kayak nyari tumbal. Biasanya kan kecelakaan dan lain-lain. Nah, itu orangnya ngelakuin sendiri. Aduh. Anjir. Udah tuh. Tumpahnya dia sendiri. Iya. Ya enggak, dia tuh abis ngelihat teror cahaya merah tadi, terus tiba-tiba dia melongo, terus pokoknya kamu kalau ngelihat itu Iya, kayak hipnotis gitu. Iya, orangnya kayak- bawa tali terus kayak cengang Tipe-tipenya yang gitu. gini toh diem Melamun, gini. siapa gak direspon. Dipikir orang banyak utang Iya, gitu, ternyata mau bunuh diri. Anjir. Brutali. Iya, tapi Nah, iki lu mau lu Don. Ini ya dia abis mau ke hutan tuh, mau gantung diri di diri, pohon. gak jadi. Sama orang, jangan ini. Pas dia sadar, tapi ngelamun lagi akhirnya gantung diri di rumah. Gila, Iya, sumpah, iki serem. Iya. Tapi iki aku terkait apa terlepas dari cerita iki ada dulu di Sedon. ada dulu di kampung kita ini yang di sini nih beneran aku beneran takut cuk
Ya, ada orang di dulu lah di apa utaranya kampung kita itu kan rumah kan lumayan dempet-dempet. Ada orang tua itu yuk gantung diri di atas lotengnya. Gila. Aku padahal dulu itu aku. Kamu ngeliat sendiri? Enggak sih, SMP aku. Doi kan orangnya dulu suka judi merpati lo. Judi doro ya. Iya, judi seneng judi merpati lo, Cuk. Enggak tahu kenapa. Kalau aku mau nyebutin jenenge enggak ya? Agak usah sih. Orangnya udah tua, Cuk. Dia gantung di katanya itu gentayangan seluruh tetanggane di samping rumah anjing. Padahal itu, Cuk, jalan tempat biasanya aku lewat, Cuk, kalau mau kampel. Enggak kampel. Kalau mau kampel. Iku mirip di Iya. Iku deketin musola. Iya. Gange. Iya, situ itu tahu aku. Iku serem banget, Cuk. Katanya dia Kamu enggak maksudnya waktu kamu SMP kan iku. Iya. Kamu sempet ngeliat sendiri pasti dia digantung atau cuma cerita toh? Enggak urban legend, tapi kan ada anak-anak sini yang pas lewat ya maksudnya bukan temen yang ada aku teman anak sana itu. Dia pas lewat juga digangguin tolong kayak di Ya apa sih gangguinnya tuh gimana? tolong bukain tali, sumpah. Tapi pakai bahasa Madura, sumpah. Pakai bahasa Madura. Cuk, bila aku serem, bila iki demi Allah aku takut. Sumpah. Di kampung dhewe lho, Don. Sumpah demi Allah iki, cuy. Aku gak pernah gini, Cuk. Ada aku temen nih, saya inget aku itu. Anjir. Itu kejadiannya dia punya masalah apa enggak ada orang tahu. Enggak ada orang tahu. Bener-bener kan taunya setelah udah ini. Iya, udah gantung. Di lotengnya apa kan itu kan gang kecil kan? Gang kecil. Rumah bawah itu biasanya 2 rumah itu punya orang yang berbeda, Mir. Kayak di bawah itu orang lain. Dikontrain biasanya. Yang bawah dikontrain sendiri, di atas dikontrain. Anjir, gila aku serem iku, Cuk. Rumahnya lagi yang deket kuburan, Cuk, rumahnya, Cuk. Oh iya, belakangnya kan kuburan. Anjir, deket Ikikap yo, deket rumah lu, daerah kuno. Sumpah, aduh ya Allah, bila aku serem banget. Sebentar ini di-cut kan? Iya, aku tahu itu. Sumpah aku takut. Aku tahu. Tahu kamu? Tahu. Aku dateng, aku lihat. Cuk, aduh anjir aku gak berani, Cuk. Iku kau denger ceritanya urban legend itu aja. Sumpah aku takut gak pernah aku main di gunung. Setelah itu ya, kecuali lebaran kemarin. Yang gang kan di situ kelihatan sih kan ya. Iya yang gang itu yang itu. Iya, ada loteng di atas itu. Sampingnya masjid. Iya, tahu. Anjir, Cuk. Aku serem banget itu sih. Gak tau orangnya tua pokoknya. Aku secara wajah itu kenal tapi kamu? Enggak, kayak yang tapi kan gini deh, ini record ya. Tapi gini deh, itu kan ya kita tahu lah di kampung kita itu kalau misal apa judi merpati kan di kuburan. Iya. Dia tuh orangnya cewek, suka itu. Cowok cuy, itu tua pokoknya. Aku nggak tahu namanya, wajahnya aku pun nggak inget tahu dan nggak mau inget sih. Yang kenal aku bukan aku kan yang nggak ikut, maksudnya aku bukan sing suka judi merpati ya, cuman main aja di kuburan sama anak-anak gitu. Dia itu dikenalnya itu maksudnya tetangga sama kamu sih? Iya. Enggak lah, Cuk. Enggak, tetangga. Enggak mau, Cuk. Lo gua serem, Cuk. Enggak. Aduh. Bila enggak, Cuk. Bukan tetangga. Masih jauh banget. Mungkin kalau tetangga sama aku, tetangga sama kalian juga, Cuk. Gila. Bila aku itu serem banget, sumpah. Aku tahu itu, aduh ya Allah. Anjir ini ngingetin banget sih, nge-recall, Cuk. Tapi temanku yang lewat itu bener-bener yang pakai bahasa Madura itu, Mir. Ya apa enggak ya aja loh. Terornya tuh gimana sih, Don? Maksudnya setiap orang lewat atau ke rumahnya? Atau tertentu aja orang tertentu. Katanya ya yang cuma digangguin yang tetangganya aku nggak tahu ya. Tapi itu legend banget, urban legend banget, cerita dari mulut-mulut. Biasalah. Iya, ini kan kampung lah ya, mulut ke mulut. Iya. Cipokan. Lomba kelereng. Oh, Out bangsa. mulut ke mulut. Ada yang katanya di tok-tok rumah gitu. Yang kadang menampak polling dong ya? Kan ada bukan polling kan, rumahnya deket kayak kamar mandi umum loh. Konten. Bukan kamar mandi yang buat orang ngontrak sekitar itu. Itu digangguin di sana, nampakin kayak kadang dia mandi, nggak tahu. Tapi yang temanku ini serius, dia ngomong
Cerita Don, kalimat itu dalam bahasa Madura kau apa sebut no? Kayak buka angin tale. Buka angin tale. Iya kayak Buka apa angin ya? tale. Aku lupa istilah iku nih lho, Cuk. Istilah tali dalam bahasa Madura. Iya, enggak tali bener mir koyo sing ayo aku minta tolong bukain lho iki aku seret banget iya kayak kecekik anjir. Iku serius aku sumpah. Cuk, serem banget iku. Tapi itu emang banyak orang yang Banyak Yang banyak. kenal. Enggak, yang keteror. enggak ya tetangga-tangganya dia, tetangga-tetangganya dia. Dia sampai notok rumah kayak Iya. bukain Anjir, taliku, iku serem, Cuk. bukaan tali. Maksudnya kalau misalnya kan kayak gentayangannya tuh di gangnya, Iya. kan tuh gang kecil yang Iya, mau menuju kuburan kan memang. kuburan. Ini tuh nyamperin rumah masalahnya. Dan katanya kan kalau orang mati yang matinya agak benar kayak bunuh diri itu bakal jadi ya katanya ya bakal iya anjir Bakal gentayangan gitu. Cuk, ini ceritain Mbak Noya sih kayak Mengerikol ya. Cuk. Aku baru inget anjir. Fuck, untung nggak cerita gak dibaca dulu sebelum itu Cuk. Wah, anjir, itu sih. Ya kita nyeritain desa juga lah, kampung Iya, lah ya. iya, kampung Gak apa-apa lah ya. Tapi kan kalau dari desa aku dulu pernah Don di iniku juga. Orangnya mati gak bener juga. Oke. Sebenarnya matinya sebenarnya kecelakaan. Jadi di dekat pondokku ya di Malang itu ada rel kereta api. Aku tiap hari itu kalau mau ke sekolah kan sekolahnya di luar itu ngelewatin rel itu, tahu kan pernah aku Iya, ajak kan. tahu. Ada rel itu kan. Nah ke rel itu dan kalau malam-malam aku biasanya kalau mau ngerokok mau apa itu kan kabur kan di luar itu di dekatnya itu. Nah pernah satu sore itu cewek dia itu punya lapak bakso di seberang sana, ada lapak bakso. Dia itu pokoknya Akam sih. Iya. Oh. Rumahnya tuh samping rel emang. Cuman dia punya lapak bakso di samping jalan yang sebelah sana. Itu sore-sore dia hujan deras ngambil uang atau apalah. Pokoknya dia tuh bawa uang uangnya tuh banyak. Sekitar 15-14 jutaan gitulah. Jatuh gitu maksudnya. Pokoknya dia mau ngambil uang pulang ngambil uang. Habis ngambil uang hujan deras pakai payung kena tabrak sepur dong. Wih, Syok. Das. Maksudnya gak kedengeran tuh. Gak kedengeran kan deres. Jedar. Gak kedengeran apapun. Kan biasanya Orang-orang sekitar juga. biasa suara-suaranya loh. Aku that's tuh ya. why itu kan yang hujan angin dan petir katanya kan nggak kelihatan cuy. Iku Orang don ya. bilang, aduh. Aku jadi jaraknya itu sekitar kalau dari pondokku ke rel itu sekitar 200 meter, 300 meter lah. Kayak sini ke jalan raya situ. Agak kesanaan lagi masih kayak sini ke rumah susun. Oh iya. Kayak ke situ. Itu aku waktu main bola itu, hujan-hujan kan main bola. Sampai kedengeran suara rem ininya. Rem keretanya. Rem keretanya. Gitu. Udah apa gitu kan. Akhirnya lari sama anak. Nggak tahu ya, yang anak-anak kampung sekitar situ udah apal kalau ada suara gitu berarti Ada kecelakaan. pokoknya kereta Ada something yang ganjel. ngerem dada gitu. Mana mau ketabrak paling langsung lari aku. Dulu anak kecil kan. Iya. Itu aku kelas 4 apa kelas 5 SD gitu. Cret ke situ ngeliat Don itu darah. Anjir. Uang hilang uangnya tapi. Hah? Jadi ada beberapa uang tapi kayak misalkan uangnya tuh 14 juta. Pokoknya 4 juta, 14 atau 40 juta bahkan. Itu loh sampai jadi tagline di koran besoknya. Oh, anjir. Kayak Iya. nyawa melayang, uang hilang gitu-gitulah ada gitunya. Pokoknya langsung kan besok-besoknya kan kampung sini, kampung sini. Bacoan. Banyak kayak gitu-gitu. Itu Masih ada apa? Nah, itu kan. Terus ya waktu setelah itu baru kayak bukan apa ya masuk gendang tapi kayak suara rem itu Don. Itu sering kedengeran lagi meskipun nggak ada kereta. Aduh anjir. Malam-malam merinding aku, sumpah. malam-malam tiba-tiba ada suara rem itu lagi. Cet itu lagi. Apa dari sebelumnya emang ada apa nih? Apa? Kecelakaan sebelumnya ada gak? Nggak ada. Gak ada, cuma itu pertama kali. Pokoknya aku selama di sana selama 10 tahun ya cuma sekali Baru itu. itu. Sekarang udah ditutup tuh kan kalau zaman dulu rel tuh nggak ada tutupannya, udah orang bisa lewat sembarangan gitu. Nah itu emang rel kereta itu kan kalau yang di dekat stasiun biasanya melambat, itu kan jauh dari stasiun, jadi pas kenceng-kencengnya emang cepak terus cet. Jadi dia tuh ngerem ya ada kali kalau 500 meter
Jadi misal Oh, ketabraknya di anjir. sini, di sana mas. Jauh banget Iya ya, kan jauh. ngerem Iya. Don. Ngeremnya kereta kan nggak bisa ini kan bukan tayo coy. Nggak bisa dadakan gitu kan. Kok Tahu tayo bulat. Thomas. Aku ngomong Thomas tayo. Tahu bulat aku malah dadakan. Oh tapi emang bener sih kayak orang-orang yang mati gak bener itu Tidak wajar. iya Biasanya bukan cara bener, sorry cara penyebutannya. Iya salah orang yang mati gak wajar. Kadang juga kalau misalnya ada yang tabrakan, misalnya ada organ tubuh yang nggak ketemu juga katanya biasa ini Ih, cu, Nah, itu bakal dicariin. bakal dicari. cariin tanganku anjir. Iya, di jalan yang itu dia kecelakaan itu dia bakal nunggu di situ terus. Iya, biasanya misal tangan kanannya pas hilang kepental kemana gitu kan, pasti mana penanggung jawabku, tangan kanan. Tangan kanan. Penanggung jawab. Aduh. Enggak, emang sih yang mati-mati gak wajar itu. Tapi ini kita selipin jokes ya kayak aku beneran serius takut nih. Sorry kalau iya aku bener-bener dibuat bercanda dulu lah, biar nggak bener-bener terlalu- merinding sing soalnya ini ngalamin sendiri loh yang ya meskipun itu urban legend ya tapi kan masih hitungannya Kampung sendiri. tempat tinggal kita. Ya, makanya tetangga, Don, masih, anjir. Don. Tapi ini ada lagi sing kata ini masih bukan tetangga sih kayak Udah agak jauh lah gang, iya, gangnya. gang beda gang lah. Ha, ha. Cuman masih kayak satu nama lah kayak gitu. Cuman beda gang pas sekolah sih itu. Dari temanku yang dari kampung sana juga ada satu orang itu kaya banget. Katanya doi itu miara tuyul gitu kayak pesugihan apa dan lain-lain. Wah, anjir aku merinding, Cuk. Dia kaya banget. Kalau dulu kan orang belum lemari besi itu kan belum se-mainstream sekarang kan. Dulu orang belum punya lemari besi dia udah punya kayak. Oh, oke. Aku terus aduh anjir. Aduh, fuck. Ayo. Terus aku nggak tahu dia ini yang meninggal katanya nggak tahu sekeluarga yang aku lupa apa Detailnya. ya alur ceritanya sing bener loh antara si cowok dulu yang meninggal si suami ini yang orang kaya raya di kampung itu cuy yang meninggal atau si Ceweknya. ibunya itu yang istrinya itu yang meninggal. Nah, terus. Antara itu mereka tuh pokoknya kedua-duanya itu sama-sama menggentayangin orang-orang yang anjing Di sekitar situ. iya ada iki ojo direkod sih panggone sing Gang Limo ada iku lho Mir langgar lho Mir kan mek kita belok gunung Oh, nggone sing kate nggone nang Posyandu. iya kono daerah konon lah sing Iya, kan aku tahu. gangi sepi kan enggak. Iya, oke. Lanjut, record record. ya. Kan ada di rumahnya itu ada kayak gang sepi gitu cuy. Kayak meskipun even maghrib aja kayak kita jarang yang Lewat situ lewat. emang. iya ada maksudnya bukan tipe kampung yang rame gitu. Emang yang sepi jo. Di sana katanya sering nampakin doi. Enggak, cara nampakinnya gimana? Nggak tahu kayak nampakin aja kayak Berdua itu. enggak awalnya yang nggak tahu yang siapa ini ya yang sing mati antara istri atau suami. Misalkan cowok duluan nih. Iya yang cowok duluan dia udah kayak nampakin kayak orang yang jaga kayak preman yang mau malakin lu anjir kayak Terus itu urban legend ya. Terus katanya dia berani nyamperin ini aku kan pernah bilang kan aku takut sama setan sing berani yang berani lucu kayak nantang dia pernah katanya kata temanku ini ya yang ya, kampung sana apa katanya tuh gentayangin orang yang lagi sholat. Ih, gila. Cuy. emang di gang itu kan ada musola kan? Iya. Oh, Tapi bukan di musolanya, Mir. Di rumahnya, di rumah si tetangga itu. Anjir, bila aku Tetangganya merinding. pas sholat di Bila aku merinding. Waduh, gila merinding. Sumpah aku merinding, sumpah. Doi katanya pas ruku itu di aku kan ngomong setan yang paling Iya, yang paling nakutin itu yang nantang-nantang. lawan itu cuk anjing. pas ruku Don. Iya, anjing. Aku gak bayang padahal itu beribadah yuk. Pasti harusnya setan itu panas apa dan lain-lain. Aduh anjing. Yang ceweknya juga gitu juga. Iya katanya gak tahu aku sing. Tapi itu urban legend kampung kita. Apa ya gak tahu untuk kebenarannya aku belum bisa ada. Iya. Cuma Tapi cerita itu ceritanya. banyak orang yang cerita itu. Oh. Temanku kan ada teman sekolahku dulu, rumahnya itu daerah sana juga. Oke. Terus ada yang katanya dia
menghampiri orang yang nikahan lucu, ada di anjir di sebelah manten. Nggak Di tahu. sebelah manten? Iya. nggak Siang tahu. berarti? Enggak, malam. malam. Doi apa sampai pengantinnya meninggal apa? Meninggal apa? Ketakutan. Pingsan sampai pingsan. Enggak tahu itu anjir itu. Di sini juga. Iya, di kampung yang itu Di kampung sana, sebelah. orang situ. Anjir enggak gua tadi. Enggak, malah resepsi rame-rame dia tiba-tiba ada di sampingnya kemanten. Gila aku melindungi. Aku paling best part seremnya. Aku sampai gak berani kalau kampel gak berani lewat sana. Gara-gara itu yang apa? Penjaga itu. Bukan yang Manten apa? ngantuin orang sholat, Cuk. Oh. Anjir, Cuk. Sumpah anjir. Aku sih langsung sorry ya Tuhan, kayak pas sholat gitu langsung cabut aku sih, batal. Sorry. Iya, Cuk. Gila, langsung batal aku, Cuk. Anjir, aku gak mikirin, Cuk. Iya, tapi emang ya bener katamu tadi dong. Dia kan kayak apa ya? Kayak kalau orang-orang yang ya entah pesugihan, entah melihara apa, dia kan melihara tuyul. Kayak kalau zaman sekarang ya kan mungkin udah nggak melihara tuyul. Biasanya ada tuh teman-temanku cewek, dia kaya raya gitu, dia melihara sugar daddy. Waduh, anjir. Pesugihan kan itu? Iya, pesugihan. Aduh, arah ini gue tuh. Kenyangka. Aduh. Ya udahlah, banget ya. Udah segitu takut aja. sih. Ini diterusin kayak satu Iya, lucu nggak kita bisa aja. turun Udahlah. gitu. Udah segitu aja. Saya Amir Ahmed. Ramadan Said. Haikal Asror. Jangan lupa budal. Aduh. Bisa turut agak, Bisa turut agak.